Halo viewers, bagi kalian yang sudah terbiasa dengan Dewa Perang versi Indonesia, untuk mencegah kebingungan atas beberapa nama karakter, tempat dan organisasi di cerita ini silahkan membaca deskripsi. Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 2661. Alarm palsu. Dengarkan kabar baik satu per satu. Alis cemberut Xiao Liejun berangsur-angsur terbuka, dan suasana tegang menghilang. Ternyata itu adalah alarm palsu. Haha, alarm palsu. Tidak apa-apa. Aku takut setengah mati. Kupikir ada yang salah. Semua orang berkata satu demi satu. Hanya Cao Ziguo yang berdiri di sana dengan bingung. Pada saat ini, para profesional mulai menjelaskan, itu adalah ruang yang menemukan anomali. Fluktuasi abnormal terjadi di depan. Sekarang lembaga penelitian dan ilmuwan dari berbagai negara, termasuk tambang di Daxia, sedang mencari dan mempelajari apa yang sedang terjadi. Ya, hanya di luar angkasa. Fluktuasi abnormal dari memiliki dampak yang besar. Tidak mengherankan bahwa stasiun pemantau terpengaruh. Semua orang mulai berkata. Xiao Liejun tersenyum. Ini semua alarm palsu. Kamu tidak perlu tegang. Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Dia melihat ke Cao Ziguo lagi dan tersenyum. Cao tua, jangan khawatir sekarang. Garis pantai tidak apa-apa. Stasiun pemantau itu juga dipulihkan. Semuanya dapat menemukan sumbernya. Adapun orang-orang di organisasi Alkitab, mereka semua adalah prediksi dan tidak dapat memberikan bukti substantif sama sekali. Tapi, Cao Ziguo ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tapi di hadapan fakta, saya benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakannya. Ketidaknormalan stasiun pemantau diselesaikan dan dijelaskan dengan sempurna. Cao tua, istirahatlah dengan baik. Xiao Liejun dan yang lainnya pergi setelah memeriksa situasi. Setelah semua, tidak ada yang terjadi. Apakah karena sesuatu harus terjadi, sehingga semua orang harus bahagia? Cao Ziguo masih bisa tidur di sana, dan dia segera menghubungi Dewa Dunia Bawah lagi. Tanyakan tentang situasi spesifik. Situasinya sangat mendesak sekarang sehingga dia tidak banyak mendengar. Dia juga menyampaikan berita di sini kepada Dewa Dunia Bawah. Ah, apakah mereka semua kembali normal? Tidak apa-apa. Dan pos pengamatan perbatasan tidak dapat menemukan masalah. Dewa Dunia Bawah terkejut. Situasiku di sini rumit. Biar ku beritahu secara kasar. Singkatnya, segera beritahu Daxia untuk membuat pertahanan yang komprehensif, seperti yang terakhir kali. Lalu beritahu Tian's Mansion dan seterusnya. Bersiaplah. Cepat. Ah, cepat, cepat. Sudah terlambat untuk menjelaskan. Ini hanya beberapa menit. Dewa Dunia Bawah telah menyadari kompleksitas situasi. Didesak dengan tergesa-gesa. Aku juga merasa sesuatu akan terjadi. Berjuang untuk itu lagi. Cao Ziguo menutup telepon. Pertama, dia mengirim semua tim intelijennya untuk menyelidiki situasi di depan. Dia mengirim beberapa antek untuk menghubungi Tian's Mansion. Akhirnya, dia mendekati Xiao Liejun dan yang lainnya lagi. Aku lebih suka percaya. Jika kamu tidak percaya, tidak ada apa-apa. Cao Ziguo menuntut dengan keras. Sao bagaimana? Jangan katakan. Jangan bahas masalah ini dulu. Atas tindakan kami, untuk datang dengan bukti substantif. Tidak bisa begitu saja menebak. Kami bukan seorang nabi. Beberapa orang sangat marah. Tidak apa-apa. Untuk jaga-jaga. Bagaimana jika mereka melakukannya dengan mulus, termasuk anomali ruang angkasa? Apakah semuanya sudah selesai? Kata Cao Ziguo. Sebenarnya, Lu Xiong ingin mendukung pernyataan Cao Ziguo. Tapi bagaimanapun juga, dia masih tidak mengatakannya. Dalam posisinya, dia masih belum bisa menyatakan posisinya dengan mudah. Cao tua, apakah kamu tahu skala anomali ruang angkasa ini? Itu telah membuat semua lembaga penelitian di dunia gila, dan itu dapat mempengaruhi hal-hal tertentu di dunia. Jika orang benar-benar memiliki teknologi semacam ini, bagaimana kita tidak? Mereka lawan. Lagi pula, mereka tidak perlu berurusan dengan kita dengan cara licik seperti itu. Kata Xiao Liejun. Hong Qingchang dan Jiang Ye bahkan berkata, tidak mungkin. Saya tidak percaya bahwa orang lain memiliki teknologi seperti itu. Itu dapat membuat anomali di luar angkasa. Itu juga membuat para ilmuwan di seluruh dunia menjadi gila, dan tidak dapat menemukan sumber untuk waktu. Jadi semuanya kebetulan. Kebetulan. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Selain itu, kami telah menghilangkan bahayanya. Kami hanya percaya pada fakta yang kami lihat di depan mata kami. Bersambung. Bab 2662. Leviathan menyerang garis pantai. Semua orang membicarakan ini. Cao Ziguo tidak pandai mengatakan apapun. Bagaimanapun, Dewa Dunia Bawah memberitahunya bahwa dia sudah mulai bertindak. Memimpin semua orang datang untuk mendukung. Bahkan lebih mengejutkan daripada terakhir kali. Lupakan saja, aku tidak bisa diam. Jika terjadi kesalahan,
Diperkirakan akan terjadi sesuatu di garis depan. Aku bisa membantu di depan. Cao Ziguo segera mengemasi barang-barangnya dan membawa orang-orang ke garis depan. Tapi yang lain tidak peduli. Lagi pula, situasi yang disebutkan tidak muncul. Apa yang Anda khawatirkan? Tidak ada yang terjadi. Bahkan perilaku Cao Ziguo bagi mereka tampak agak bodoh. Mengapa ikut bersenang-senang? Waktu luang setiap hari. Hanya melemparkan orang. Yang terakhir yang sangat menganggur adalah Ye Junlin. Setelah menyebabkan kerugian besar bagi Daxia, yang lain menghilang. Saya belum menemukannya. Belum muncul. Cao Ziguo sekarang terlihat persis seperti Ye Junlin. Setelah memulai aksi, Lab of the Gods selalu menatap situasi. Mereka pertama-tama memulihkan stasiun pemantauan utama dan mengirim pesan pemulihan ke Yanlongwei. Bahkan, semuanya diatur oleh mereka. Kedua, Leviathan tidak langsung menyerang, melainkan bersembunyi, memberikan sinyal palsu ke pos pengamatan depan. Pos pengamatan depan terhubung satu sama lain, dan pertahanannya ketat sampai bocor air. Lab of the Gods tidak dapat menembus dan mengontrol sama sekali. Ini tidak sama dengan stasiun pemantau. Stasiun pemantauan sangat pribadi dan tidak memiliki kontak satu sama lain. Ini akan memiliki kesempatan untuk menembusnya. Tidak ada peluang seperti pos pengamatan perbatasan. Hahaha. Dan Dewa Area Terlarang No. 76 luar biasa. Benar-benar bertindak. Siap untuk bergerak lebih dekat ke Daxia. Hahaha. Otak dewa salah arah. Perhitungannya salah. Area terlarang No. 76 lebih baik dari dia. Aksinya jauh lebih cepat. Tuan X tersenyum. Sepertinya tanah terlarang No. 76 sedikit lebih kuat dan lebih sensitif daripada Daxia. Mereka telah memperhatikan bahwa itu adalah bom asap terakhir kali. Dan mereka hanya menunggu kami untuk bertindak. Ini bagus. Kita benar-benar memiliki waktu dan tempat yang tepat. Semuanya di pihak kita. Tentu. Mereka bertindak di awal. Bagaimana Daxia bisa kembali sekarang? Ketika Dewa Jahat mengorganisir elit dan tim ketika kartu truf datang ke sini untuk mendukung. Setelah menerima informasi, Lab of the Gods secara keliru mengira itu adalah tanah terlarang No. 76. Setelah memahami semuanya, itu akan menyerang Daxia. Daxia, krisismu yang sebenarnya ada di sini. Sejumlah besar Leviathan telah memasuki sekitar Laut Daxia. Pos pengamatan depan Daxia sudah dekat. Sepertinya ada kelainan. Menara observasi yang ditempatkan di depan akhirnya menemukan kelainan itu. Boom. Tapi tiba-tiba Leviathan keluar dan muncul ke permukaan. Tubuh setinggi 100 meter muncul sekaligus. Apa? Pos pengamatan menemukannya untuk pertama kalinya. Tertawa. Seberkas energi tiba-tiba terlontar dari mulut kor Leviathan. Sinar energi ini sangat kuat dan tidak dapat diproduksi oleh teknologi yang ada sama sekali. Hanya tingkat laboratorium dewa ini. Boom. Pos pengamatan di depan langsung hancur. Tidak ada berita yang dikirim. Orang tidak memiliki waktu reaksi sama sekali. Pada waktu bersamaan, satu persatu Leviathan muncul di laut. Gelombang energi yang mengerikan meledak dari tubuh mereka. Hancurkan stasiun pengamatan pos terdepan satu persatu. Ratusan makhluk super besar tiba-tiba muncul di perairan yang tenang tadi. Setiap tubuh dapat menyemprotkan gelombang energi, menghancurkan segalanya. Ini benar-benar mengejutkan. Intinya mereka bukan makhluk buas. Ini adalah buatan manusia. Semuanya tertata dan terkoordinasi dengan baik. Pada saat yang sama, mereka muncul dan menghancurkan semua pos pengamatan depan. Rumble. Dalam gerakan besar, Leviathan menghantam garis pantai. Bersambung. Bab 2663. Itu. Apa itu? Garis pantai Daxia tenang seperti biasa. Apalagi di pagi hari. Tapi banyak kapal nelayan yang sudah mulai bergerak keluar. Berbagai perahu berhenti di dermaga pantai, yang sangat ramai. Masih ada jejak posisi pertahanan sebelumnya di laut di depan. Tapi wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan kemenangan. Bukankah? Orang biasa hanya berusaha untuk aman dan bahagia. Saat ini, masih ada 3 kapal yang berpatroli di perairan Daxia. Meski lini pertahanan sudah lama ditarik. Meski demikian, patroli tetap dilakukan setiap hari. Ketiga kapal tersebut melakukan patroli setiap hari. Bagaimana situasi di depan? Kapal patroli itu sepertinya menyadari ketidaknormalan menara depan. Ini tampaknya tidak benar. 30 mil laut ke depan harus menjadi penjaga Tower No. 3. Mengapa tidak ada lagi? Mustahil. Menara penjaga tinggi menghilang secepat itu menghilang. Para penjaga kapal semua tercengang. Tidak hanya nomor 3. Nomor 1 dan nomor 2 telah menghilang. Sesuatu akan terjadi. Rumble. Pada saat ini, gelombang bumi bergetar dan gunung datang. Sesuatu terjadi. Cepat kirim sinyal. Teriak kapten. Segera tekan tombol untuk mengirimkan sinyal abnormal. Boom. Tepat setelah mengirim sinyal, kapal itu tertabrak. Balik dan langsung tenggelam. 2 kapal lainnya juga sama. Dalam dampak cepat Leviathan, mereka langsung terguling.
Kecepatan Leviathan tidak berkurang sama sekali, dan mereka langsung menuju garis pantai. Wow, wow. Sebuah Leviathan muncul dari air. Panjangnya 200 meter, hingga 100 meter. Ketika saya keluar dari laut, tubuh saya gemetar, dan air di tubuh saya meluap-luap, seperti hujan deras. Leviathan kedua. Leviathan ketiga. Ratusan. 300. Lebih dari 300 Leviathan semuanya muncul. Namun, ini tidak semua. Ada juga Leviathan yang berkumpul terus-menerus di area laut belakang. Setelah lebih dari 300 Leviathan muncul, mereka tampak seperti gunung. Lebih dari 300 gunung tiba-tiba muncul di laut. Adegan ini juga sangat spektakuler. Apa itu? Para nelayan yang hendak melaut tiba-tiba menutupi langit dan matahari. Saat itu pagi-pagi sekali, dan langit semakin cerah. Tapi tiba-tiba hari sudah gelap. Ketika saya melihat lagi, sudah ada ratusan gunung di depan, menutupi semuanya. Menjadi gelap. Lalu, apa itu? Banyak orang kaget saat melihat pemandangan di depan mereka. Ledakan. Detik berikutnya, gunung ini mulai bergerak. Bergegas menuju garis pantai dengan kecepatan yang sangat cepat. Lari. Meskipun aku tidak tahu apa itu, semua orang mengerti bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Satu persatu bergegas menuju garis pantai. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Mereka berteriak sambil berlari. Segera terjadi kekacauan di garis pantai, dan semua orang melarikan diri. Boom. Nelayan ini pergi begitu saja. Leviathan pertama telah tiba, dengan kaki besar menginjaknya. Kek, kek. Perahu yang diparkir di pantai terinjak-injak dan tenggelam ke dasar. Boom, boom. Leviathan ini meledakkan gelombang energi, menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka dengan ceroboh. Segera ada kekacauan di sini. Menjadi api penyucian di bumi. Setelah membersihkan semua kapal dan rintangan lain di pelabuhan, Leviathan langsung mendarat. Gelombang ini tertangkap basah. Leviathan dengan mudah datang langsung dari laut ke tanah Daxia. Saat Leviathan menginjakkan kaki di pelabuhan, semua orang di kejauhan dapat melihat dengan jelas. Makhluk raksasa ini terlalu menakutkan. Kelihatannya terlalu mirip dengan yang Daxia Zu bunuh sebelumnya. Tapi itu jelas jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Bernafas saja dapat menyebabkan kerusakan besar. Sesuatu terjadi. Bencana akan datang. Semua orang lari. Orang-orang di samping garis pantai melarikan diri dengan liar. Bersambung. Bab 2664. Karya kebanggaan Dokter Gelap. Penjaga di dekat garis pantai segera berlari setelah anomali terjadi. Tapi mereka tidak banyak. Hanya beberapa ratus orang. Mereka segera menggunakan senjata canggih untuk menyerang Leviathan tidak jauh. Dada-dada. Bum bum bum. Daya tembak yang kuat terjalin menjadi jaring daya tembak, menutupi Leviathan. Menurut pertempuran sebelumnya, makhluk raksasa ini kuat dan kuat. Tetapi mereka akan tertusuk dalam satu tembakan jika mereka menghadapi senjata teroris teknologi modern. Mereka sebenarnya telah berpartisipasi dalam perang. Mereka sangat berpengalaman dan tahu di mana harus bertarung. Apalagi sekarang ratusan orang berkumpul. Banyak daya tembak. Mereka tidak membutuhkan serangan presisi, hanya cakupan daya tembak. Miskin berarti serangan yang tepat, dan kaya berarti cakupan daya tembak. Semua ketakutan berasal dari kurangnya daya tembak. Saat ini, para prajurit kuat, dan daya tembaknya melimpah. Mereka tidak akan takut pada Leviathan di depan mereka. Senjata di tangannya mengeluarkan daya tembak yang kuat untuk membungkus Leviathan. Tapi beberapa detik kemudian, ratusan orang tercengang, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang belum terselesaikan. Bagus. Daya tembak yang begitu dahsyat, mengenai Leviathan, tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Sisik menakutkan di tubuh Leviathan seperti baju besi terberat di dunia, dan mereka kebal terhadap semua serangan. Bahkan jika itu meninggalkan sedikit bekas luka pada mereka. Tapi tidak apa-apa. Mereka bisa memusnahkan senjata Big Mac sebelumnya, dan mereka tidak berguna bagi Leviathan. Pada saat ini, pikiran pertama yang muncul di benak mereka Ye Junlin benar. Bencana yang sebenarnya telah datang. Mereka masih membandingkan bom asap yang dikeluarkan oleh Lab of the Gods dengan saat ini. Apakah itu hal yang baik? Makhluk raksasa seperti bom asap sebelumnya. Sebanyak yang Anda inginkan, Dr. Dark dapat mengolahnya untuk Anda. Ini terlalu mudah baginya. Adapun makhluk raksasa dengan kode nama Leviathan, itu dikembangkan oleh Dr. Dark. Tidak masalah bahwa hanya butuh 1,5 bulan untuk memulai rencana. Tapi persiapan sebelumnya, tidak ada yang tahu. Termasuk penelitian anatomi Dr. Dark tentang ras darah, penelitian anatomi pada banyak ras. Termasuk penelitiannya dan ekstraksi spesimen genetik makhluk raksasa purba di Bank Benih Nasional Utama Dunia. Gunakan teknologi tinggi untuk memulihkan makhluk raksasa purba ini. Sebelumnya, Lab of the Gods sangat memperhatikan Bank Benih Kiamat di negeri Kanguru, karena koleksi makhluk purba di Bank Benih Kiamat negeri Kanguru relatif lengkap. Inilah yang paling diinginkan Lab Dewa.
Dr. Dark sudah mengeluarkan air liur. Namun, karena kehancuran Ye Junlin, ia gagal memenangkan Bank Benih Kiamat. Bahkan, mereka sedang mempersiapkan produksi Leviathan. Dapat dilihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkannya. Selain itu, perkembangannya juga rumit, dan ciri-ciri garis keturunan dari ras darah dan berbagai ras aneh semuanya digunakan di dalamnya. Itu dipulihkan dengan gen makhluk raksasa kuno. Ini juga menggabungkan berbagai teknologi dan bahan canggih. Baru saja menciptakan Leviathan yang tak terkalahkan. Anda tidak bisa membunuhnya sama sekali. Bahkan jika sisik di permukaan tubuhnya tersingkir, mereka memiliki semua karakteristik darah dan ras, dan mereka tidak bisa membunuh mereka sama sekali. Bahkan Dr. Dark menyuntik mereka dengan benih genetik Dewa Tanah Terlarang No. 76. Bahkan lebih tidak bisa dibunuh. Dan serangannya cukup kuat untuk meledak. Mereka mengandung terlalu banyak energi dan senjata. Metode serangannya kaya, dan kekuatan penghancurnya luar biasa. Bagaimanapun, ini adalah karya kebanggaan Dr. Dark. Itu juga menghabiskan semua sumber daya dan menciptakan lebih dari 3.000. Itu benar-benar mengosongkan keluarga laboratorium dewa. Boom. Leviathan mulai melawan. Gelombang kejut yang tak tertandingi meletus dari tubuhnya. Mereka secara langsung menghancurkan posisi yang dibentuk sementara. Mundur. Mundur cepat. Bersambung. Bab 2655. Benar-benar hilang. Semua orang sudah tahu apa level Leviathan itu. Ini 100 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Mengetahui bahwa saya keluar dari musuh. Semua orang mundur. Penembak jitu di ketinggian mulai menutupi. Dan berharap untuk mengetahui kelemahan Leviathan. Tapi segera mereka dikunci oleh Leviathan. Boom. Boom. Leviathan mengirimkan senjata pelacak langsung ke tubuhnya. Langsung menghancurkan gedung-gedung bertingkat. Apakah ada kekurangan? Ini adalah makhluk raksasa kuno yang menggabungkan teknologi modern tertinggi. Tidak bisa mengalahkannya. Tidak bisa menahannya. Evakuasi. Biarkan semuanya mengungsi. Cepatlah. Untuk sementara, orang-orang di kota di depan pelabuhan segera mengungsi. Untungnya, ada pengalaman evakuasi skala besar sebelumnya. Ini benar-benar digunakan kali ini. Evakuasi secepat mungkin. Tak lama kemudian, pelabuhan itu runtuh. Boom. Leviathan mendarat satu persatu, dan bumi mulai bergetar seperti gempa. Gelombang kuat datang dalam semburan. Semua bangunan di pelabuhan hancur dan semuanya menjadi sangat berantakan. Hahaha, Leviathan sudah mendarat. Sudah mendarat. Sorakan datang dari Lab of the Gods. Bagian tersulit dari menyerang Daxia adalah bagaimana menghancurkan garis pantai dan mendarat di tanah Daxia. Tapi sekarang masalah yang paling sulit diselesaikan dengan mudah. Lebih dari 500 Leviathan yang dikumpulkan dari benua timur melawan garis pantai Daxia dalam 9 menit. Ribuan Leviathan yang dikumpulkan dari benua barat dapat tiba dalam 50 menit pada waktu paling lambat. Kecepatan Li Weitan terlalu cepat. Seluruh dunia berkumpul. Dan paling lama tidak lebih dari 2 atau 3 jam. Mendengar kabar yang memuaskan itu, Pak X sama-sama tertawa. Lebih dari 3.000 Leviathan. Cukup untuk minum sepanci di musim panas. Pak X memandang personel intelijen lagi. Kemana saja mereka ke daerah terlarang di No. 76. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Menurut kecepatan mereka kita pasti bisa datang sebelum kelompok terakhir Leviathan kita tiba. Tuan X mengangguk berat. Oke. Bagus sekali. Saya yakin mereka sekarang telah belajar tentang hilangnya garis pantai Daxia. Jangan ragu untuk masuk Daxia dengan bantuan nama dukungan, dan membuat pukulan fatal bagi Daxia. Pada saat itu Daxia akan menjadi adegan diserang. Perintah diteruskan, dan semua tentara yang tewas kami siap. Mereka semua terbalik. Buat Daxia terputus-putus. Kedua, biarkan dokter kegelapan dan legionnya bersiap menghadapi sekelompok orang di tanah terlarang 76. Kamu awasi setiap gerakan Daxia. Misi Anda adalah apa-apa lagi? Apakah menatap 2 jenis Daxia tentang keberadaan? Apakah mereka ingin keluar dari gunung? Setelah mereka keluar dari gunung, mengirim pesan ke imam kepala. Biarkan mereka keluar. Mer. X. Sebagai komandan in-chief dari tahap awal, beres semua tindakan dan rencana. Kecepatan Leviathan terlalu cepat. Menerobos pelabuhan. Menerobos kota. Terlalu banyak dihancurkan. Untuk sementara waktu ini telah menjadi neraka. Saya mendarat tanpa usaha apapun. Gunung-gunung besar dan makhluk raksasa membanjiri langit dan bumi, dan pemandangannya terlalu menakutkan. Kuncinya masih meningkat. Semakin banyak, semakin banyak. Mereka memiliki komando dan disiplin untuk menyerang pedalaman Daxia dari segala arah. Mereka terlalu kuat. Tidak perlu memusatkan semua kekuatan untuk menyerang sedikit. Mereka berbeda. Menyerang kota-kota Daxia. Daxia harus kacau dari dalam keluar. Tidak baik. Sesuatu terjadi. Kali ini benar-benar terjadi. Kabar dari depan akhirnya menyebar ke belakang. Tim intelijen Cao Ziguo menemukan Leviathan di garis depan, dan segera dikirim ke Cao Ziguo.
Pada waktu bersamaan, markas Yan Longwei dibanjiri alarm. Didi. Suara kasar itu tidak berhenti. Sinyal mara bahaya dikirim kemana-mana di sepanjang garis pantai Daxia. Bersambung. Bab 2666. Raja benar dari awal. Satu demi satu, puluhan ribu sinyal mara bahaya mendesak bergema melalui ruang kendali utama. Ini menguji daya dukung mesin. Panik. Seluruh ruang kendali panik. Semua orang dilumpuhkan oleh lelucon Cao Ziguo belum lama ini, dan benar-benar santai. Tapi sinyal darurat berikutnya datang. Semua orang panik. Benar. Cao Ziguo benar. Ye Junlin bahkan lebih benar. Pos observasi perbatasan menemukan anomali. Sebuah anomali ditemukan. 3 garis pantai Laut Cina Timur semuanya hilang. 3 garis pantai Laut Cina Selatan semuanya hilang. Darurat. Raksasa tak dikenal makhluk telah melanggar garis pantai utama dan mendarat. Bagian depan telah terjadi kerugian besar. Departemen kami mengatur evakuasi. Area yang luas telah ditinggalkan. Departemen kami telah berperang melawan makhluk raksasa yang tidak dikenal. Kelompok ini monster tidak bisa dibunuh sama sekali, dan mereka tidak bisa melukai sedikit pun. Mereka memiliki kekayaan metode serangan. Mereka 100 kali lebih kuat dari makhluk raksasa kita kalah sebelum. Tim kami berjuang dengan 3 makhluk raksasa dan kami berjuang sampai mati. Tim kami telah menderita kerugian besar. Kami siap untuk seluruh pasukan dimusnahkan. 100.000 terburu-buru. Kota kami menghadapi makhluk raksasa. Serangan sengit. Kami 18.000 orang siap berkorban. Bersumpah untuk hidup dan mati bersama kota. Tolong. Kota Pangkalan No. 18 hilang. Makhluk raksasa tak dikenal masih menyerang. Tolong. No. 27 kota Pangkalan hilang. Berita terbaru. Ada lebih dari 1.000 makhluk raksasa ini mendarat. Mereka tidak berkumpul. Mereka lebih dari 100 unit. Menyerang kota ke segala arah Daxia. Tolong. Saya mohon untuk segera membangun garis pertahanan. Blokir semua makhluk raksasa. Berita darurat benar-benar satu demi satu. Alarm berbunyi di dili sepanjang waktu. Suara itu seperti bel hitung mundur sampai mati, mencolok di hati semua orang. Semua orang berkeringat, tubuh mereka gemetar, kaki mereka lemah, dan mereka bahkan tidak bisa berjalan. Sesuatu terjadi. Cepat dan panggil para pemimpin. Cepat. Sesuatu terjadi. Cepat. Kekacauan. Yan Longwei berada dalam kekacauan. Benar-benar kacau. Ada suara di mana-mana. Satu orang mengalami kerugian. Ketika Cao Ziguo menerima berita dari bawahannya, dia segera mempercepat dan bergegas ke garis depan. Untungnya, dia mengatur agar tim intelijen pergi ke garis depan terlebih dahulu. Ketahui situasinya lebih awal dan terapkan lebih awal. Cepat evakuasi orang dan mundur. Cepat. Aku akan segera ke sana. Dengan organisasi personel khusus, efeknya masih bagus. Kerumunan dapat dievakuasi tepat waktu. Kurangi kerugian sebanyak mungkin. Setidaknya bisa sedikit membantu. Setelah kekacauan Yan Longwei, beberapa pemimpin dan pejabat tinggi semuanya datang. Ada apa? Dari kejauhan, mereka melihat seluruh penjaga Yan Long berantakan. Xiao Liejun buru-buru berteriak. Semua orang segera datang ke ruang kendali utama. Ketika mereka melihat berita dari garis depan, semua orang merasa seperti baut dari biru. Boom! Semua orang terkejut dengan keringat dingin. Tubuh Xiao Liejun dan yang lainnya bahkan gemetar hebat. Ini. Mereka tidak mengharapkan ini terjadi. Segera setelah masalah dengan Cao Ziguo selesai. Apakah situasi itu benar-benar terjadi? Bukankah itu berarti semua yang dikatakan Old Cao sebelumnya benar? Kegagalan mendadak dari stasiun pemantau adalah masalah. Ada juga masalah dengan anomali ruang angkasa. Selain itu, apa yang dikatakan organisasi Alkitab juga benar. Pada ini semua orang secara bertahap bereaksi. Ternyata semua yang Cao Ziguo tekankan tadi benar. Cao Tua membawa orang ke depan lebih awal. Hei! Lu Xiong menamparkan meja dengan keras. Raja adalah kata yang tepat. Kamu tidak mendengarkan. Dia menanyai semua orang. Sampai jumpa. Apakah dia benar? Bersambung. Bab 2667. Lihat siapa di antara Anda yang memiliki wajah untuk hidup. Bodoh. Konyol. Gila. Mati rasa. Seperti disambar petir. Xiao Liejun, Jiang Ye, Hong Qingchang dan yang lainnya berdiri di tempat, seperti berjalan mati. Rumble. Ada dengungan di benak mereka. Pada saat ini, itu benar-benar baut dari biru. Semua orang dibombardir sampai kelelahan. Anomali yang ditemukan Cao Ziguo benar. Dewa-dewa jahat dan desakan mereka yang berulang-ulang baik-baik saja. Raja memprediksi tepat di awal. Tanpa penyimpangan sedikit pun. Tembok pertahanan yang dia anjurkan bahkan lebih benar. Jika semua orang mendengarkannya di awal, tembok pertahanan setinggi 300 meter telah lama dibangun di garis pantai Daxia. Jauhkan semua makhluk raksasa ini. Di mana mereka bisa masuk dengan mudah. Mustahil. Jika tidak membantu.
Mereka menciptakan ratusan pulau, cukup untuk mengevakuasi kebanyakan orang. Selanjutnya, jika garis pertahanan masih ada, itu tidak sebaik tembok pertahanan negara, yang dapat ditentang sepenuhnya untuk saat ini. Tidak pasif seperti sekarang. Semuanya adalah masalah mereka. Orang-orang sangat ngotot, tetapi mereka harus bergantung pada apa yang mereka lihat di mata mereka dan menolak. Kemarahan Lu Xiong muncul dengan amarah yang keras. Biarkan aku mengatakannya. Percaya pada raja. Dia membuat kesalahan saat itu. Kamu yang harus disalahkan untuk hal ini. Kamu menanggung semua tanggung jawab. Apakah ada masalah sekarang? Bukan lebih serius. Ini digunakan untuk menjadi masalah kerugian yang berlebihan. Sekarang. Ini adalah masalah kelangsungan hidup Daxia. Saya ingin bertanya, mana yang bisa menanggung tanggung jawab? Menghadapi Lu Xiong menanyakan. Semua orang menundukkan kepala. Tidak berani mengatakan apa-apa. Bahkan Xiao Liejun menyuruh mereka menutup mulut dengan patuh. Saya tidak mengatakan sepatah kata pun. Jika mereka bersikeras pada raja saat itu, mungkin. Tiba-tiba seseorang berbisik. Lu Xiong memelototinya dengan tajam. Apa? Bersabarlah. Apakah kamu memberi kesempatan? Jangan katakan sepatah kata pun. Apakah kamu memberi kesempatan padaku dan Cao? Kami telah bersikeras. Bagaimana denganmu? Pilih. Tapi kebenaran sering ada di tangan segelintir orang. Selain itu, jika kita menderita kerugian besar, kita perlahan-lahan dapat pulih. Apakah kita harus menunggu sampai situasi saat ini seperti ini? Semua orang tidak ada hubungannya. Plak-plak. Xiao Liejun langsung menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Ini semua salahku. Semuanya salahku. Aku adalah pendosa Daxia. Yang lain juga menyesalinya. Sangat menyesal. Usus yang menyesal akan menjadi hijau. Mungkin raja sama sekali bukan retret. Dia kabur olehmu. Teriak Lu Xiong. Hong Qingchang dan Jiang Ye menangis dengan penyesalan. Aku salah. Itu salahku. Aku menyesal. Aku minta maaf pada raja. Aku minta maaf kepada semua orang. Oke, jangan teriak. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mendukung secepat mungkin. Cepatlah bertahan dan melakukan serangan balik. Cepat, biarkan aku mengambil tindakan. Jika Daxia benar-benar memiliki masalah, kurasa lihat siapa di antara kalian yang memiliki wajah untuk hidup. Sekarang, Yan Longwei memprakarsai tingkat tanggap darurat tertinggi. Keluarkan semua pejuang yang dimobilisasi. Saat ini, jangan sembunyi dan selipkan. Semua senjata dan kartu truf dikeluarkan. Beberapa raksasa yang mirip dengan Kunlun Industry juga telah membantu. Keluarkan semua yang bisa Anda ambil. Xiao Liejun langsung memimpin regu kematian, pasukan Meh, dan sejumlah besar master ke garis depan. Tim Xiao Liejun dianggap sebagai tim reaksi cepat, menghubungi garis depan secepat mungkin, sehingga mencekik situasi. Jiang Ye memimpin tim cadangan dan sejumlah besar orang yang diangkat oleh koleksi ke garis depan, mengirim tim satu persatu ke tempat yang diperlukan untuk menyebarkan posisi defensif. Tim Jiang Ye adalah yang terkuat dan paling banyak jumlahnya. Bersambung. Bab 2668. Organisasi Alkitabiah tiba-tiba menghilang. Apakah dia bisa mencegahnya tergantung pada apakah dia bisa menggunakan semua senjata dan menyebarkannya. Tim Xiao Liejun adalah tentang memberinya waktu. Adapun Hong Qingchang, dia mengaktifkan semua tim penjaga gelap di Daxia. Di satu sisi, dia memberikan dukungan dan bantuan ke garis depan. Dan di sisi lain, dia mengumpulkan intelijen untuk mengetahui situasi musuh. Aspek lainnya adalah untuk mencegah musuh dari menyelinap serangan dari dalam. Akhirnya, adalah tugas Lu Xiong untuk mengevakuasi massa semaksimal mungkin dan melindungi mereka dari penganiayaan. Meskipun pulau itu dibangun di tengah jalan, pulau itu berhenti. Tetapi mereka terus membangun organisasi Alkitab. Setidaknya ada 20 atau 30. Cari tempat lain yang aman. Itu harus ditangani untuk sementara waktu. Belum lagi semua orang berhasil dievakuasi. Tapi setidaknya bisa bersembunyi sedikit, dan sisanya harus di pedalaman kota. Bahkan, itu masih sangat berbahaya. Itu juga tergantung pada situasi pertempuran sebelumnya. Semakin sulit yang dirasakan Lu Xiong, semakin banyak prediksi Ye Junlin terdengar. Bagaimana jika ada tembok pertahanan? Berapa banyak jika ada ratusan pulau? Berapa banyak kerugian yang akan berkurang? Berapa banyak yang akan bertahan tanpa terluka? Tapi sekarang tidak ada gunanya mengatakan semuanya. Semuanya sia-sia. Hanya bisa melakukan sebanyak mungkin. Kurangi sebanyak mungkin. Selain tugas Pulau Aman, Lu Xiong juga bertanggung jawab untuk menghubungi Tian's Mansion dan klan Baolong. Dan kekuatan besar lainnya. Hubungkan sebanyak mungkin. Misalnya, organisasi Alkitab, industri maya, dan masih banyak lagi. Semua bisa dihubungi. Lu Xiong dengan cepat menyampaikan berita itu kepada Tian's Mansion, klan Baolong, dan Akademi Kunlun. Selanjutnya, ia menghubungi Dewa Jahat dan organisasi Alkitab lainnya. Namun ternyata mereka tidak bisa dihubungi sama sekali. Grup kehilangan kontak.
Lagi pula aku tidak bisa menghubungi. Di mana mereka? Lu Xiong sangat cemas hingga dia berkeringat dingin. Tanpa bantuan yang kuat ini, Daxia pasti akan dikalahkan. Dukungan mereka sangat diperlukan. Tapi saat ini, bukan hanya karena dia tidak bisa menghubungi Dewa Dunia Bawah. Tidak ada orang lain yang dapat ditemukan. Itu tidak baik. Itu tidak baik. Sosok semua orang dari organisasi Alkitab dan industri maya hilang. Apa yang dilakukan para Dewa Tanah Terlarang No? 76. Kenapa mereka tiba-tiba menghilang? Apa yang mereka lakukan? Apakah kita salah? Sekarang. Pada saat ini, mata-mata di Lab of the Gods tiba-tiba menemukan bahwa sekelompok orang dari organisasi Alkitab telah menghilang. Tiba-tiba menghilang di bawah pengawasan mereka. Itu awalnya dalam perjalanan ke Daxia. Tiba-tiba menghilang. Ini membuat takut banyak orang di Lab of the Gods. Jika tidak direncanakan, itu akan merepotkan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh otak Tuhan tidak ada gunanya. Bagaimanapun, pelanggaran Leviathan awal tidak penting sama sekali. Tahap selanjutnya adalah puncaknya. Jika industri maya dan organisasi Alkitab tidak terlibat, maka sesuatu yang besar akan terjadi. Untuk sementara, Lucifer dan Badut Besar panik. Ini adalah berita yang sangat buruk. Cepat periksa. Periksa kemana mereka pergi. Semua orang cemas. Segera kirim seseorang untuk menyelidiki. Aku harus mencari tahu. Untung saja mereka menghilang saat ini. Pak X berpura-pura misterius. Yang lain tercengang. Dan tercium luar biasa. Hah. Bagus. Bagaimana bisa? Sekarang Daxia dalam kesulitan. Semua sibuk berurusan dengan Leviathan. Bagaimana jika orang-orang di tanah terlarang No? 76 ini tiba-tiba datang dari beberapa tempat dan muncul. Guntur menyambar. Berapa kerugian Daxia? Misalnya, tempat ini adalah ibu kota pusat Daxia. Tuan X berkata demikian. Semua orang terkejut dengan keringat dingin. Jika dewa terlarang di area nomor 76 serangan berikutnya Daxia Capital, maka kemungkinan runtuhnya Daxia ini terlalu besar. Mungkin ketika No. 76 terlarang di area dimulai, Daxia Capital telah kendur dijaga, dan kota ini top takik. Yang kuat dikirim ke garis depan. Saat itu, ibu kota tidak akan dijaga. Bersambung. Bab 2269. Satu lagi menghilang. Jika tanah terlarang No. 76 menerobos ibu kota dan penjaga Yanlong, Daxia akan kehilangan setengahnya. Semua orang berkata satu demi satu. Wajah Lucifer penuh dengan kengerian. Hebat. Trik ini benar-benar menakjubkan. Bahkan kita tidak tahu di mana mereka menghilang. Dan Daxia tidak akan pernah tahu di mana mereka berada. Jadi apa yang kamu khawatirkan? Daxia harus khawatir. Untung mereka menghilang. Ketika mereka muncul kembali, itu akan menjadi akhir dari Daxia. Pak X sudah menantikannya. Berita kematian Daxia menyebar ke Tian's Mansion dan klan Baolong. Itu juga menyebabkan kekacauan. Pada saat yang sama, Paviliun Tianji sudah mengetahui berita umum, dan memberi Tian's Mansion cara menangani makhluk raksasa ini. Hampir semua Tian's Mansion dikirim. Klan Baolong juga mengerahkan setengah dari pasukan mereka. Klan Baolong tidak berani mengirim mereka semua. Meskipun disebut klan Baolong, sebenarnya ada beberapa cabang klan Baolong yang masing-masing menyimpan rahasia pamungkas Daxia. Rahasia ini tersebar. Biarkan setiap Vena menjaga sedikit. Bersama-sama adalah rahasia utama. Ini adalah misi sejarah klan Baolong. Sama pentingnya dengan melindungi Daxia. Jadi mereka harus menjaga rahasia ini. Tidak dapat mengirim semua kekuatan. Bahkan menurut mereka, hal ini tidak sepenting melindungi rahasia pamungkas. Mengirim setengahnya sudah sangat mengesankan. Bahkan mereka mengirim semua jenius yang direncanakan oleh jenius, termasuk Valkyrie, Gemini, Fujianing dan lainnya. Namun, kekuatan Tian's Mansion dan klan Baolong tidak hanya bereaksi dengan cepat, tetapi juga langsung ke garis depan untuk mendukung mereka. Kekuatan penting berikutnya harus diatur oleh Panglima tertinggi. Hanya dengan cara ini nilai terbesar bisa keluar. Jadi kelompok orang ini langsung pergi ke Kunlun Chol Lege. Mereka mencari dewa-dewa Tian's. Biarkan pengawas Tian's memimpin situasi secara keseluruhan. Berita Kunlun Chol Lege diblokir. Ketika saya mengetahui bahwa hal besar telah terjadi, semua orang terkejut. Saya menyatakan itu mulai sekarang. Semua siswa juga akan pergi ke medan perang. Tunjukkan keahlian Anda. Saya akan menggunakan apa yang telah Anda pelajari dalam beberapa bulan terakhir. Gunakan pertarungan yang sebenarnya ini untuk menguji Anda. Sebagai panduan, Ye Qingtian mengumpulkan semua orang. Beritahu mereka semua keputusan untuk pergi ke medan perang. Ini hanya kesempatan bagus untuk semua orang. Biarkan mereka menunjukkan keahlian mereka. Alih-alih takut, semua orang berteriak dengan penuh semangat. Ini tidak hanya berlaku untuk siswa biasa. Bahkan kelompok mata-mata di laboratorium para dewa adalah sesuatu yang menarik. Mereka dapat terus memberikan kontribusi. Tersembunyi di tim yang kuat ini,
Laporkan tren dan jumlah orang yang dialokasikan kapan saja dan di mana saja. Ye Qingtian juga secara khusus menginstruksikan. Tentu saja, kecuali siswa di bawah sekte raja. Mereka akan terus tinggal di akademi. Jangan ganggu dia. Sisanya. Salah satu dari mereka menghitung 1. Semua ikuti aku. Setelah mendengarkan, semua orang tertawa. Mari kita lihat. Instruktur sampah membawa sekelompok siswa sampah. Itu tidak berguna pada saat kritis. Aku benar-benar menertawakan mereka. Apa gunanya mereka berlatih? Tidak akan berguna ketika Daxia benar-benar membutuhkanmu. Tidak ada gunanya jika kamu membiarkan mereka pergi. Itu semua adalah umpan meriam. Setelah mengetahui bahwa kelompok orang ini tidak akan pergi, serangkaian suara mengejek dan mengutuk muncul di mana-mana. Li Ziran merasa lebih bersalah di hati mereka. Ye Junlin benar-benar menunda kelompok orang ini. Ketika itu berguna, tetapi tidak bisa pergi. Cukup sedih. Dan kemana Ye Junlin pergi? Bagaimana mungkin orang tidak ditemukan? Ngomong-ngomong, bagaimana Inspektur Tians? Bagaimana dengan orang-orang? Kenapa dia hilang? Temukan dia dengan cepat. Pasukan besar dari Tians Mansion berkumpul. Ternyata Tians hilang. Itu tidak akan berhasil jika dia tidak ada di sana. Dia ingin memimpin situasi secara keseluruhan. Hanya dia yang bisa sepenuhnya mengendalikan siapapun. Jika kamu berubah menjadi orang lain, kamu tidak akan meyakinkan orang banyak. Bersambung. Bab 2670. Sebuah konspirasi. Semua orang mulai mencari dewa-dewa Tians. Sisi lain. Mantan murid hebat Dewa Kegelapan membawa Komandan Dewa Tians ke kuburan. Murid besar itu menangis dan membuat masalah. Inspektur Tians sedikit kewalahan. Yah, setelah melihat ibumu, aku harus kembali juga. Inspektur Tians berbalik dan pergi. Hanya saja murid besar itu memeluk kakinya dengan erat. Melihat ini, bisakah kamu kembali dengan selamat? Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Apakah kamu masih ingin bekerja sama dengan pembunuhku? Mantan murid hebat Dewa Kegelapan berisik dan berisik. Dia tiba-tiba menyeret pengawas Tians. Hari itu sekelompok orang di Cefu menerima berita kecelakaan itu. Pertama kali menemukan pengawas Tians, biarkan dia memimpin situasi secara keseluruhan. Tapi Dewa Tians dan pria tampan itu menghilang. Seperti Ye Junlin sebelumnya, saya tidak tahu kemana dia pergi. Tidak ada seorang pun di dalam lingkaran. Hubungi. Cepat dan temukan cara untuk menghubunginya. Cepat, cepat. Tidak peduli metode apa yang digunakan untuk menemukan pria tampan dengan cepat. Gelisah. Semua orang cemas. Bila mencari dewa-dewa Tians. Pada akhirnya, beberapa jenderal besar dari Tians Mansion masih menghubungi Inspektur Tians. Ini adalah metode komunikasi khusus di dalam Tians Mansion, yang berbeda dari teknologi modern. Tampaknya itu adalah teknik rahasia kuno. Anggota Tians Mansion dapat berkomunikasi secara diam-diam untuk menyampaikan pesan dan sebagainya. Dengan teknik rahasia ini, dia akhirnya berhubungan dengan Komandan Dewa Tians. Inspektur Tians masih bertanya-tanya. Lagi pula, sihir semacam ini tidak bisa digunakan jika itu bukan pilihan terakhir. Digunakan sekarang. Diperkirakan akan terjadi sesuatu. Pengawas Tians bertanya dengan curiga. Ada apa? Ada apa? Itu tidak baik. Ada yang tidak beres. Ramalan Raja telah menjadi kenyataan. Daxia diserang tidak seperti sebelumnya. Di mana kamu? Tolong kembali dengan cepat untuk mendukung situasi secara keseluruhan. Daxia dalam kekacauan. Kekacauan di mana-mana. Cepatlah. Sebentar lagi, sesuatu yang serius akan benar-benar terjadi. Selain itu, kamu masih sangat kuat. Suara beberapa orang dari Ye Zantian di sebelahnya datang. Inspektur Tians. Tuan Ye sudah pergi. Bahkan tidak bisa menghilang bersamamu. Ayo. Daxia membutuhkanmu. Kali ini makhluk raksasa itu terlalu menakutkan. Tidak bisa dibunuh sama sekali. Kamu datang. Saya yakin mereka punya rencana untuk langkah selanjutnya. Itu tidak akan berhasil tanpa Anda. Dengarkan nada cemas dari pihak lain. Inspektur Tians menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan bahkan beberapa orang ini sangat lemah, maka saya yakin situasinya benar-benar serius. Setelah menutup telepon, Tians, Inspektur akan pergi. Tapi murid agung Dewa Kegelapan menghentikannya. Mau kemana kamu? Sesuatu terjadi pada Daxia. Aku pergi. Inspektur Tians tidak menjelaskan banyak sama sekali. Akan pergi. Tidak. Saya pikir Anda hanya ingin membuat alasan untuk pergi. Dia merobek semuanya. Tidak bisakah Anda menemaninya lagi? Murid besar itu dengan keras kepala berhenti di depan Inspektur Tians. Melihatnya, Inspektur Tians tiba-tiba gemetar dan memahami sesuatu. Kamu. Seharusnya kamu tidak tahu sebelumnya, kan? Kau sengaja membawaku ke sini. Benar. Inspektur Tians tiba-tiba mengerti segalanya. Ye Junlin juga mengingatkannya sebelum mundur. Untuk mencegah anak ini. Ye Junlin seharusnya tahu bahwa anak ini adalah mata-mata di laboratorium para dewa. Karena dia adalah darah dagingnya sendiri.
Meskipun dia telah berjaga-jaga, dia tidak bisa tidak melihatnya, kan? Kali ini dia bahkan menawarkan untuk melihat ibunya sebagai alasan, dan dia tidak bisa menolaknya sama sekali. Tanpa diduga, ini adalah konspirasi sama sekali. Hanya untuk membawanya keluar dari Daxia. Dia tidak dapat memperkuat tepat waktu ketika dia terbunuh di Daxia. Apa konspirasi? Ya, itu benar. Ini konspirasi melawanmu. Tujuanku adalah membawamu keluar dari Daxia. Kamu bersama musuh pembunuh ibuku. Bagaimana aku bisa menanggungnya? Kamu tidak bisa membalas dendam ibuku. Kalau begitu aku hanya bisa mengandalkan tangan orang lain. Bersambung.